Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Hingga pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu amalan yang sangat dituntunkan, dianjurkan, disunnahkan dilakukan di bulan Ramadan ini, bahkan di luar bulan Ramadan. Amalan yang kalau kita mengingat fadilah dan utamanya, tentu kita akan menjadi bersemangat melakukannya, yaitu amalan sedekah. Hadirin rahimakumullah. Amalan sedekah ini kalau kita lihat keutamanya sering menyebabkan kita jadi merinding karena begitu besarnya fadilah ataupun keutamaan sedekah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ada satu hadis yang sangat membuat kita merinding kalau mendengarnya. Hadis yang sangat suka untuk selalu diulang-ulang terus. Itu hadis ketika Rasulullah menyampaikan bahwa besok di yaumil kiamah setiap orang akan datang kepada Allah dengan membanggakan pahalanya masing-masing. Seorang yang ahli sholat akan datang kepada Allah dengan membawa pahala sholatnya dan dia bangga dengan itu. Seorang ahli baca Quran akan datang kepada Allah dengan membanggakan bacaan Qurannya. Seorang ahli saum, ahli puasa pun akan datang kepada Allah dengan membanggakan pahala puasanya. Tapi kemudian ada satu orang yang datang dengan santainya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa pahala semua orang ahli ibadah di situ. Dia bawa pahalanya orang yang sholat, dia bawa pahalanya orang yang baca Quran, dia bawa pahalanya orang yang puasa. Ternyata dia adalah ahli sedekah. Seorang ahli sedekah, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang-orang yang dia berikan sedekah kepadanya. Seorang yang setiap harinya sholat dengan jumlah sholat yang sangat banyak, tapi ketika tempat sujudnya ada rezeki orang ahli sedekah, pakaian dan sarung yang dia pakai diberikan oleh seorang ahli sedekah, masjidnya dibangun oleh seorang ahli sedekah, maka ahli sedekah tersebut walaupun tidak melakukan ibadah sebanyak orang tersebut, dia akan dapatkan semua pahala orang tersebut. Ketika seorang ahli siam berpuasa, tetapi sahur dan bukanya yang memberikan adalah orang yang ahli sedekah, maka ahli sedekah pun akan dapatkan pahala yang sama. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa jadi seseorang yang tidak melakukan pahala sebanyak orang tersebut, maka dia akan dapatkan pahala orang tersebut. Apalagi di bulan Ramadan, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara khusus, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan seluruh pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Tidak hanya pahala puasa, bahwa pahala seluruh ibadah pada hari-hari itu maka akan mengalir juga kepada orang yang ahli sedekah yang memberikan buka puasa kepada orang tersebut. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kalau kita mau beribadah dengan cerdas, maka sedekah adalah pilihannya. Tanpa kita bersusah payah melakukan, mengeluarkan tenaga yang banyak, kita dapatkan pahala orang-orang tersebut. Hadirin rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Karena itu, kenapa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka berlomba-lomba menyedekahkan hartanya. Bahkan Rasul yang mulia SAW
disebut sebagai ar-rihul mursalat, seperti angin yang berhembus. Kenapa? Karena tidak pernah ada harta tertinggal di rumah Rasulullah SAW kecuali langsung disedekahkan kepada orang lain. Apalagi pada bulan Ramadan disebut dengan ar-rihul mursalat, saking dermawannya Rasulullah SAW. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dia menyumbangkan seluruh hartanya untuk fi sabilillah. Bagaimana Umar bin Khattab menyumbangkan separuh hartanya untuk fi sabilillah. Bagaimana ketika ayat Al-Quran turun yang berbicara tentang sedekah, berlomba-lomba para sahabat menyedekahkan hartanya. Seperti Abu Talhah radhiyallahu anhu ketika turun ayat surat Ali Imran kalau saya tidak salah, disebutkan di situ tidak disebut orang yang baik belum mencapai kebaikan seseorang sebelum dia sedekahkan sebagian dari harta yang ia cintai. Maka Abu Talhah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma yang sangat saya cintai ya Rasul. Kebun kurma tadi berada di depan Masjid Nabawi, dan kemudian dia bilang, ya Rasulullah SAW, maka ini adalah barang yang sangat saya cintai, maka saya sedekahkan kepadamu ya Rasul setelah ayat tadi turun. Bagaimana Abu Darda, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika turun ayat surat Al-Hadid yang disebutkan di situ, barang siapa yang melakukan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pinjaman tersebut dan Allah akan berikan pahala yang banyak. Abu Darda pun datang kepada Rasul, ya Rasulullah SAW, saya punya kebun kurma yang berisi 600 pohon kurma, maka saya pinjamkan ini kepada Allah ya Rasulullah SAW. Kemudian Abu Darda pun pergi ke kebunnya, dan ternyata di dalam kebun masih ada istrinya dan anak-anaknya. Maka dipanggillah istrinya, wahai istriku, ini bukan milik kita lagi, kata Abu Darda. Maka keluarlah dari kebun kurma ini sudah aku pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah betapa semangatnya para sahabat bersedekah pada zaman itu, karena mereka tahu fadilahnya, keutamanya orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Kita lihat dalam hadis, barang siapa yang menafkahi para janda dan orang-orang miskin, maka kata Rasulullah SAW, seperti dia berjihad fi sabilillah, seperti dia puasa tidak pernah berbuka, dan seperti dia sholat terus sepanjang hari dengan sholatnya. Ini adalah sedekah. Hadirin wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa sedekah ini akan bisa memadamkan panasnya api kubur, bahwa sedekah ini akan bisa meringankan sakaratul maut, bahwa sedekah ini akan bisa mengobati penyakit dan lain sebagainya. Maka amalan yang paling bisa kita lakukan dan akan mendatangkan pahala yang sangat baik adalah sedekah ketika Ramadan ini. Apalagi sedekah kepada orang yang berpuasa, apalagi orang yang berpuasa tadi melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak pada hari itu. Apalagi seorang ulama, seorang ustaz yang dia membaca Quran penuh seharian, yang dia melakukan sholat dengan banyak jumlah rakaatnya, maka ketika kita sedekah kepadanya, maka semua pahala akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kita lihat para sahabat pada zaman dulu, mereka saling iri dengan sahabat yang lain. Ketika yang lain bisa sedekah, dia tidak. Sebagian kelompok datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana kami bisa mengalahkan mereka ya Rasulullah SAW? Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, mereka pun baca Quran. Tapi mereka sedekah karena punya harta, kami tidak punya harta ya Rasulullah SAW. Bagaimana kami bisa menyamai mereka? Sekelompok orang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Rasul yang mulia SAW menyampaikan, dia panggil sahabat tadi, kesini aku bisiki sesuatu, kata Rasulullah SAW. Maka dibisiki sama Rasulullah SAW, tahukah kamu bahwa sesungguhnya sedekah itu tidak hanya dengan harta? Kata Rasulullah SAW, tasbihmu adalah sedekah, tahlilmu adalah sedekah, tahmidmu adalah sedekah, bacaan subhanallah, bacaan alhamdulillah, bacaan Allah Akbar adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kamu menggauli istrimu pun juga sedekah. Orang tersebut kemudian tersenyum dan dia lakukan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ternyata orang-orang kaya pun mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Orang kaya pun melakukan hal yang sama.
Maka kembali yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang kaya pun melakukan hal yang sama. Bagaimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW sambil tersenyum, ya sudahlah, ini merupakan bagian dan itu adalah bagiannya, kata Rasul. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bagaimana kita lihat semangat bersaing dalam ibadah para sahabat ketika berbicara masalah sedekah. Mereka tidak timbang-timbang lagi. Tetapi orang sekarang cenderung takut miskin gara-gara sedekah. Padahal Allah sudah jamin lewat lisan Rasul yang mulia SAW, mana qasat sedekatun mimal, tidak akan berkurang harta sedikit pun karena sedekah. Yang ada adalah bertambah dan bertambah. Allah sudah jamin itu. Kata Rasulullah SAW kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, sedekahkan hartamu, jangan kau takut miskin, kata Rasulullah SAW, karena ada Allah pemilik arsy, kata Rasulullah SAW. Ada Allah yang maha kaya. Dan masih banyak lagi hadis yang lain. Barang siapa yang memberikan sedekah, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih banyak lagi. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran Karim, dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan dengan sangat jelas perumpamaan orang yang bersedekah. Kata Allah, seperti satu benih ya, yang kemudian dia berisi 7 butir, dan 7 butir tadi akan berisi 100 biji. Maka sekali sedekah akan Allah lipat gandakan dengan 700 kali lipatnya. Maka tidak akan ada orang yang miskin gara-gara sedekah, yang ada adalah semakin kaya dan semakin kaya. Ini yang sering ditakutkan orang-orang zaman sekarang karena kecintaan mereka kepada harta-harta yang ada pada saat ini. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Tapi meskipun begitu banyak ayat maupun hadis tentang sedekah, maka dituntunkan kita sedekah dengan ikhlas hanya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan balasan di dunia. Karena barang siapa yang berharap balasan di dunia, maka Allah akan berikan balasan di dunia, tapi tidak untuk akhiratnya. Hadirin wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan ada beberapa yang bisa merusak pahala sedekah kita. Dikatakan dalam hadis, besok akan ada kelompok orang yang tidak Allah ajak bicara, tidak Allah lihat, dan kemudian azab Allah pedih kepadanya. Siapa mereka? Yang pertama al-musbil, orang yang laki-laki yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Al-manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan kemudian orang yang bersumpah palsu. Maka al-manan, orang yang memberi tapi kemudian dia ungkit-ungkit terus, dia sakiti orang yang diberi. Maka yang termasuk dalam hadis yang Allah tidak akan ajak bicara nanti di yaumil qiyamah. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jika kita ingin beribadah dengan cerdas, kita ingin mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah di masjid, maka pastikan di masjid itu ada sebagian rezeki kita. Kalau kita ingin mendapatkan pahala orang yang baca Quran sehari suntuk, maka pastikan ada rezeki kita di situ, entah di tempat yang dia pakai buat baca Quran, entah pada Qurannya, entah pada tempat yang lain. Maka pastikan ada rezeki kita di tempat-tempat orang yang beribadah. Insyaallah kita pun akan dapatkan pahala orang yang beribadah tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.